Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video pernyataan yang disampaikan oleh Romo Patriks. Saya terkejut sebetulnya ketika mendengarkan kok bisa Romo Patriks punya pengertian pandangan seperti itu mengenai heresis sekaligus juga bibliolatria ya. Dan kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu juga saya akan menunjukkan satu video dari suhu kami ya, Pak Heno, yang juga memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Romo Patriks tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Selalu bilang Protestan, Martin Luther, heresi. Salve, Alkitab itu artinya sang buku. Buku itu dibuat oleh manusia. Kenapa gereja Katolik sangat menghargai Alkitab? Karena gereja mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi manusia, dan manusia itu mendirikan gereja. Kepada gereja inilah dipercayakan firman Allah untuk dijaga dan diteruskan. Dan salah satu model penerusan firman Allah itu adalah dengan menulis kitab suci. Paulus itu kan anggota gereja Katolik. Petrus menuliskan khotbah-khotbahnya kepada orang Katolik. Terus orang Ortodoks keluar dari gereja Katolik bawa Alkitab Katolik. Orang Protestan keluar dari gereja Katolik bawa Alkitab Katolik. Kemudian diformat supaya sesuai dengan teologi Protestan mereka. Heresi. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Firman Allah itu tidak menjadi buku. Jadi stop tipu-tipu orang Kristen di dunia. Semua kelompok sekte-sekte Kristen itu datangnya dari gereja Katolik. Tanpa gereja Katolik, kita tidak mengenal firman Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari gereja Katoliklah dikumpulkan buku-buku itu yang tidak turun dari surga. Dirawat, dipelihara, sampai akhirnya pada abad ke-16 ketika orang keluar tinggal ambil dari lacinya gereja Katolik, dibawa dan dibaca di luar konteks. Seperti itu. Ketika dibaca di luar konteks, maka heresi-heresi tidak terkendali. Karena konteksnya sudah lepas. Berkali-kali Paulus mengatakan, berpeganglah teguh pada tradisi dan ajaran yang ada di tradisi yang kusampaikan kepadamu. Bukan berpeganglah pada Alkitab yang turun dari langit kepadamu. Sekali lagi, Alkitab artinya the book. Buku. Buku itu tradisi manusia kan. Buku itu bukan firman Allah. Buku itu berisi firman Allah. Siapa yang bilang buku itu berisi firman Allah? Gerejalah yang bilang. Kalau gereja bilang tidak. Selesai. Gitu. Gereja itu punya kuasa di situ. Karena dapat otoritas langsung dari sang firman sendiri. Bukan sang buku. Buku itu benda mati. Makanya kalau dibaca di luar konteks penjaga otoritas, bidat-bidat akan bersemburan, meledak, menyala, begitu. Maka hati-hati, jangan memberhalakan kitab suci. Berhala kitab suci, bibliolatria. Itu sebenarnya, ya kita memakai heresi, kamu sudah bibliolatria, begitu. Jangan menyembah kitab suci, sembahlah Tuhan. Firman itu menjadi manusia, manusia itu mendirikan gereja, karena dia percaya manusialah yang punya kemampuan untuk memeriksa salah tafsir, bukan Alkitab. Alkitab tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, Alkitab tidak bisa tidak bisa menolak salah tafsir dari kamu. Karena itu percayalah kepada gereja, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar. Tetapi karena gereja-gereja buatan abad ke-16 itu tidak punya otoritas, jadi mau tidak mau harus lihat kitab suci. Tapi beruntung karena gereja Katolik sudah menetapkan struktur teologis, dengan kamu variasi saja di situ sesuai dengan kepentingan kamu. Ya kan? Pagi-pagi terkejut saya menonton video TikToknya Romo Patriks. Dia berkata soal bibliolatria, karena katanya orang-orang Protestan yang sola scriptura itu dianggap bibliolatria gitu. Dia lupa bahwa dia sedang melakukan latrewo kepada gereja, magisterium latria gitu. Jadi bukannya menyembah Tuhan,
Malah Romo ini menyembah magisterium, menyembah tafsiran, menyembah gereja secara organisasi. Yang lucu katanya apa? Paulus orang Katolik, Petrus orang Katolik. Nampaknya Romo ini bingung saya itu ngomongnya. Nggak ngerti antara gereja yang Katolik sama gereja Katolik. Dikiranya itu gereja Katolik yang sekarang itu adalah gereja yang Katolik. Tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini Romo yang tidak bisa menerima fakta ahistoris bahwa gereja sudah pecah sehingga tidak Katolik lagi. Memang namanya Katolik, tetapi tidak Katolik. Gereja Katolik yang tidak Katolik. Nah ini saya juga kadang-kadang heran, apakah ini mewakili kekatolikan semua ya, bahwa katanya Alkitab itu cuma buku-buku yang gara-gara gereja atau magisterium mengatakan ini berisi firman Tuhan, lalu hong bileng, jadi firman Tuhan. Aduh, biar itu. Aduh, goblok banget tuh. Sorry ya, maaf. Yesus itu memakai kitab suci. Yesus itu menyatakan bahwa kitab suci perjanjian lama di-endorse oleh Tuhan Yesus. Maka ketika dia bangkit terakhir dari perjalanan ke Emmaus, itu 2 murid. Kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Dia mengajarkan semua yang ada di dalam kitab suci. Dan kitab suci yang ada adalah Tanakh. Dan itu tidak dikanon oleh gereja, tetapi diakui oleh Tuhan Yesus. Ini jadi persoalan besar. Saya tidak ngerti cara berpikirnya itu bagaimana tentang kanonisasi itu. Seakan-akan ada buku togel ini ya, tafsir 1000 mimpi, lalu set datang, lalu gereja mengatakan, ini kitab suci. Jadi Alkitab, aduh, capcay deh. Kalau sudah begini, ya pantas membabi buta, orang tidak mau sesuai hidup sesuai firman Tuhan. Yang penting sesuai doktrin, yang penting sesuai tafsiran. Lah kalau sudah begini caranya, iman seperti apa yang kita imani? Wah, ini magisteriolatria. Beribadah, membaktikan diri kepada magisterium, bukan kepada Allah. Dan bagaimana kita mengerti bakti kita kepada Tuhan yang benar bagaimana? Dari Alkitab, bukan dari magisterium. Magisterium bisa salah, konsili saja bisa bermasalah. Konsili gereja Katolik Barat ditolak sama oleh orang ortodok. Lalu Romo Patris mengatakan, oh dia sudah keluar meninggalkan gereja Katolik. Tidak. Kita harus tahu bahwa ketika pecahnya gereja itu, sudah tidak ada lagi gereja yang Katolik secara fisik. Gereja yang Katolik adalah gereja yang universal, invisible, tidak terlihat. Jadi hati-hati dengan heresi sekte besar ini yang seringkali mengklaim sebagai yang paling benar. Saya kira orang-orang Protestan mesti mengerti, belajar baik-baik sehingga tidak mudah tertipu dan diserongkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak karu-karuan. Henoko. Ya, demikianlah video dari Pak Henoko ya, yang sudah memberikan tanggapan juga penjelasan yang sangat baik untuk membantu kita mengerti seharusnya kita sebagai orang Kristen jangan sampai terpengaruh dan jangan sampai mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Patris tadi terkait dengan heresis, adanya pengajaran-pengajaran yang sesat ya, dan dia tidak mau pakai kata heresis, dia pakai kata bibliolatria atau bibliolatria. Jadi dia menganggap bahwa orang Kristen Protestan itu menyembah buku ya, karena di awal dikatakan dia itu tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan dia menuduh orang Kristen itu seperti bibliolatria yang menyembah buku. Dan dia mengatakan Yesus itu tidak pernah jadi buku. Ya, memang yang bilang Yesus jadi buku siapa? Yesus jadi manusia, firman Allah. Tapi firman Allah itu dituliskan di dalam buku. Nah, kalau Anda perhatikan, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Heno tadi ya. Waktu Yesus mengungkapkan, misalnya ketika dia berbicara kepada orang Farisi, tidakkah kamu baca di dalam kitab suci berkata kepada para murid, Yesus selalu mengutip seperti kitab suci berkata. Dan itu sudah ada, dan Yesus memberikan konfirmasi itu. Loh kok Romo Patrik tiba-tiba muncul menganggap Katolik itu yang paling benar? Harusnya, sorry, saya harus katakan di sini.
Harusnya yang perlu dievaluasi adalah kenapa sampai akhirnya Katolik itu bisa pecah. Itu yang harus dibuka supaya orang banyak mengerti. Saya pikir ini bukan sesuatu rahasia dan kita perlu belajar. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Hen. Itulah sebabnya kita perlu belajar supaya kita mengerti kenapa sampai akhirnya Kristen Protestan itu hadir. Itu ada penyebab dan ada sesuatu yang melatar belakangi. Oleh karena itu teman-teman, ketika Romo Patrix mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah, itu tidak benar ya. Alkitab itu adalah firman Allah. Kita percaya bahwa Allah mewahyukan firman-Nya melalui para penulis dalam Alkitab dan itu dijaga oleh Roh Kudus. Sehingga firman Allah, Alkitab yang kita pegang itu betul-betul adalah wahyu dari Allah. Kemudian ada satu statement yang Romo Patrix katakan bahwa Alkitab tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Keliru gitu ya. Alkitab harus dijawab dengan Alkitab gitu, tidak bisa. Nah, jawabannya dalam Alkitab. Ketika Alkitab berbicara, semuanya clear, penjelasannya ada di dalam Alkitab. Itulah perlu studi supaya jangan hanya ngomong toh. Kali ini saya tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Romo Patrix. Berbeda dengan para Romo yang lain. Saya tahu juga mereka punya pandangan yang berbeda, tetapi semestinya Romo Patrix itu menjaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu saja kiranya video ini boleh menjadi berkat. Untuk memberkati, salam.